Penunjukan personil Ben Sleng sebagai komisaris PT Telkom tuai polemik di media sosial. Ya, namun Menteri BUMN Erick Thohir menginginkan pengangkatan Abdi Sleng bisa membawa perubahan positif. Nama gitaris Sleng Abdi Negara mendadak menjadi pembicaraan karena diangkat sebagai komisaris independen PT Telkom. Menteri BUMN Erick Thohir yakin pengangkatan Abdi Sleng sebagai komisaris di perusahaan BUMN PT Telkom dapat membangun konten lokal yang membawa perubahan ke arah positif. Nah, ini yang saya harapkan tadi. Konteks-konteks pengangkatan itu pasti. Ya, ada kontroversinya, tapi percayakan pasti kita juga berbuat yang terbaik. Jangan dilihat hanya tadi negatif dan proaktifnya. Lihat dong, masa musisi Indonesia nggak boleh naik kelas? Sebelumnya dalam 2 kali pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019, Abdi Sleng adalah relawan Jokowi. Bahkan Sleng sempat menghebohkan saat kampanye 2 jari yang diselenggarakan tim pemenangan Jokowi. Selain mengucapkan selamat, para personil Sleng berharap Abdi tidak hanya sekedar menjabat, tetapi juga dapat membawa perubahan yang baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Investasi memastikan peluncuran sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik online single submission atau OSS berbasis resiko akan diundur. Peluncuran OSS yang direncanakan pada 2 Juni 2021 ini akan diundur hingga 1 bulan ke depan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, Kementerian Investasi dan BKPM akan membuat sistem OSS berbasis resiko, di mana aplikasi OSS ini nantinya direncanakan akan terbagi menjadi 4, yakni aplikasi untuk kabupaten kota, provinsi, kementerian lembaga, dan pusat di BKPM. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memastikan peluncuran sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS diundur karena diperlukan adanya penyempurnaan pada sistem One Single Submission. Rencananya peluncuran sistem OSS akan dilakukan pada 2 Juli mendatang. Terkait OSS, kita harus luncurkan di tanggal 2 Juni. Namun karena ada hal lain yang harus kita clearkan agar OSS kita bisa berjalan dengan baik, maka kita undur. Kita undur mungkin 1 bulan, Trian. Sementara itu, pemirsa, pengelola Bandara Soekarno-Hatta Angkasa Pura II akan melakukan evaluasi bersama stakeholder terkait pelayanan penumpang pesawat, baik penerbangan domestik maupun internasional, agar industri penerbangan nasional dapat bergairah kembali meski di tengah kondisi sulit saat ini. Direktur Utama Muhammad Awaludin menyatakan jumlah pergerakan penumpang sempat mengalami peningkatan hingga 70.000 orang. Angka tersebut merupakan jumlah tertinggi selama masa pandemi. Meski demikian, rata-rata penerbangan pesawat antara 400 hingga 500 pesawat per hari. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pengetatan penumpang terhadap protokol kesehatan terus dilakukan. Setiap penumpang wajib melakukan validasi dokumen kesehatan sebelum melakukan boarding pass. Sejauh ini penggunaan dokumen kesehatan masih menggunakan rapid test antigen, di mana masa berlaku dokumen kesehatan hanya 24 jam. Yang ingin kita lakukan evaluasi pasca peniadaan angkutan mudik, dan kemudian regulator juga dengan seluruh stakeholder juga masih terus mengevaluasi. Sementara pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana memodernisasi alat sistem persenjataan utama dengan anggaran mencapai 1.700 triliun rupiah. Anggaran itu merupakan kebutuhan total hingga tahun anggaran 2024 mendatang. Kementerian Pertahanan sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden mengenai pemenuhan kebutuhan alat pertahanan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020 hingga 2024.
Dalam dokumen yang masih dalam pembahasan itu, kebutuhan anggaran untuk memodernisasi alutsista hingga tahun 2024 mencapai 124.995 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.700 triliun rupiah. Anggaran ini meliputi akuisisi Alphahankam sebesar 79 miliar dolar Amerika Serikat, pembayaran bunga tetap 5 rencana strategis sebesar 13,3 miliar dolar Amerika Serikat, serta dana kontingensi dan pemeliharaan dan perawatan Alphahankam mencapai 32 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, Kementerian Pertahanan menolak mengonfirmasi mengenai besaran anggaran sebesar 1.700 triliun ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Dhanil Anjar menyebut pembiayaan modernisasi alutsista ini masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri dan dipastikan tidak akan membebani APBN. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mendukung rencana modernisasi alat pertahanan keamanan ini, namun sumber pendanaannya harus dikaji ulang. Rencana modernisasi alat pertahanan dan keamanan ini akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alat pertahanan dan keamanan yang akan dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu tahun 2020 hingga 2024. Diharapkan postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026 dan bertahan hingga 2044. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama sebuah platform digital menjalin kolaborasi untuk membangun transformasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ya, dengan kerjasama ini akan hadir infrastruktur digital di lebih dari 5.000 desa di Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat bekerjasama dengan Shopee membangun transformasi digital terbesar di Indonesia. Dengan kolaborasi ini akan hadir infrastruktur digital di 5.312 desa di seluruh Jawa Barat. Secara bertahap, semua desa di Jawa Barat akan dilengkapi dengan UMKM Center yang fasilitasnya disediakan Shopee. Para pelaku UMKM desa juga akan dibekali edukasi dan dibantu pemasarannya hingga ke luar negeri. Pemprov Jawa Barat juga akan menerapkan kurikulum 4.0 yang telah dimiliki Shopee ke sekolah menengah kejuruan di Jawa Barat. Diharapkan lulusan SMK di Jawa Barat memiliki kemampuan untuk terjun di era digitalisasi ini. Transformasi digital terbesar ini mengangkat ekonomi pasca COVID yang memang sudah kita lihat akan bergeser ke digital. Prinsipnya suatu hari nanti tinggal di desa dan di kota di semua dunia. Yang kedua, saya apresiasi Shopee sangat taat pada aturan. Salah satunya adalah menutup impor-impor yang terlalu mengganggu pasar UMKM di platformnya dan mendirikan sekolah ekspor